Selamat datang kembali di channel Pix Sport, channel yang membahas tentang berita Inter Milan, dan inilah ulasan berita hari ini. Simone Inzaghi menyampaikan rasa puasnya setelah Inter berhasil menyingkirkan Bayern Munich dan melangkah ke semifinal Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 tahun terakhir. Hasil imbang 2-2 di San Siro cukup untuk memastikan tiket ke babak 4 besar berkat keunggulan agregat 4-3, setelah kemenangan 2-1 di leg pertama di Munich. Pertandingan berjalan sangat ketat. Gol penyama dari Harry Kane sempat membuat agregat imbang, namun Inter dengan cepat membalas melalui gol Lautaro Martinez dan Benjamin Pavard dalam selang 9 menit. Bayern sempat memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Eric Dier, menciptakan ketegangan hingga akhir laga, namun Inter mampu bertahan dan merayakan keberhasilan mereka. Ini adalah malam yang luar biasa dan para penggemar sangat membantu kami menghadapi lawan yang sangat kuat. Bayern bermain sangat baik dalam 2 pertandingan, tapi kami tampil dengan 2 performa luar biasa dan keinginan besar untuk lolos, ujar Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Pelatih asal Italia ini memuji mentalitas tim yang tetap tenang meskipun sempat tertinggal. Kami tetap berpikir jernih. Kami kebobolan saat Mkhitaryan cedera, dan tetap tenang, membalikkan keadaan, bahkan setelah skor 2-2, saat Bayern menurunkan Gnabry dan Coman, kami masih bisa mengontrol situasi, katanya. Inzaghi juga bersyukur tak ada pemain kunci yang terkena kartu kuning dan akan absen di semifinal. Yang kena kartu itu Di Marco. Untungnya bukan saya atau Bastoni, kalau tidak kami nonton dari tribun di Barcelona, jelasnya. Pelatih berusia 48 tahun itu juga mengomentari tantangan ekonomi yang dihadapi klub. Kami mematuhi semua parameter ekonomi, baik saat bersama Zhang maupun sekarang di bawah Oaktri. Namun kami tetap bisa menang dan memberikan malam-malam seperti ini. Itu hal terbaik bagi seorang pelatih. Mengenai keberhasilan mencetak gol cepat setelah kebobolan, baik di leg pertama maupun kedua, Inzaghi menyebut hal itu sebagai bukti ketenangan tim. Itu tanda dari ketenangan luar biasa. Banyak tim akan goyah, tapi kami tetap pada rencana permainan dan bereaksi dengan tepat. Saat ditanya soal pengaruhnya dalam kesuksesan Inter serta menjadi pelatih kedua dalam sejarah klub yang bisa mencetak sejarah mencapai semifinal 2 kali dalam 3 musim bersama klub, Inzaghi merendah. Bukan tangan Inzaghi, tapi tangan para pemain ini. Mereka bekerja dan berkorban bersama, punya mentalitas seperti di Istanbul. Kami membangun tim ini dalam banyak kesulitan, tapi berusaha menempatkan para pemain dalam kondisi terbaik. Inzaghi mengakui betapa sulitnya mengalahkan Bayern Munich, yang selalu menang dalam 4 kunjungan terakhir ke San Siro. Bayern adalah tim luar biasa, mereka tak pernah menurunkan intensitas. Tapi kami selalu merespons setiap serangan mereka. Kami bangga dengan pencapaian ini. Tak semua tim bisa sampai semifinal Liga Champions, dan kami menikmatinya bersama para pendukung kami. Inter akan menghadapi Barcelona di semifinal. Leg pertama akan berlangsung di Catalunya pada tanggal 30 April dan leg kedua digelar di San Siro pada tanggal 6 Mei. Menurut laporan dari jurnalis Pasquale Guaro, masa depan 2 bek senior Inter telah ditentukan, Stefan De Vrij dan Francisco Acerbi dipertahankan oleh manajemen klub. Keduanya saat ini tampil dalam performa yang solid dan meyakinkan, sehingga bukan tidak mungkin keduanya akan tetap dipertahankan oleh manajemen. Meski begitu, Inter tetap aktif merancang masa depan skuadnya dan akan tetap mencari tambahan di sektor pertahanan. Target utama adalah seorang bek yang bisa beroperasi fleksibel baik sebagai bek tengah murni maupun di sisi kanan dari 3 bek belakang. Kriteria ini dinilai penting untuk memberikan kedalaman dan variasi taktis bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Dengan rotasi padat dan ambisi untuk tetap kompetitif di semua kompetisi, kebijakan transfer yang terencana akan menjadi kunci agar Inter tetap stabil secara performa dan struktur skuad di musim-musim mendatang. Banyak nama dikaitkan termasuk pemain tim nasional Indonesia, Jay Izes.
Davide Frattesi, pemain yang menjadi target utama AS Roma dan Napoli, diprediksi akan mendapatkan kembali peran penting di Inter meskipun hampir meninggalkan klub pada bulan Januari. Menurut Corriere dello Sport, gelandang asal Italia ini dianggap sebagai pilihan ideal bagi kedua klub tersebut, yang sempat mencoba merekrutnya pada jendela transfer musim dingin namun gagal. Meskipun hanya mendapat peran terbatas dalam sistem Simone Inzaghi, pelatih Inter tersebut menolak permintaan Frattesi untuk pindah, sehingga pemain ex-Sassuolo itu tetap bertahan di klub. Meskipun banyak yang berharap Roma dan Napoli akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan Frattesi pada musim panas nanti, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Inter mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Frattesi dikabarkan meminta untuk meninggalkan Inter pada Januari karena kesempatan bermain yang tidak konsisten, namun permintaannya ditolak oleh klub. Keputusan ini bisa jadi menjadi berkah tersendiri bagi kedua belah pihak, karena dalam beberapa pekan terakhir, performa Frattesi semakin meningkat. Salah satu kontribusinya yang penting, yaitu gol penentu kemenangan melawan Bayern Munich di Liga Champions, semakin memperkuat posisinya di tim. Dengan peningkatan performa yang terus berlanjut, Frattesi sepertinya telah memperoleh kesempatan kedua di Inter, yang berpotensi memperkokoh tempatnya di tim hingga akhir musim. Terlebih permintaan Inter untuk tim pesaing langsung di Liga akan melonjak 2x lipat dari angka seharusnya, yaitu dari 35 sampai 40 juta euro ke 70 sampai 80 juta euro. Inter mulai mengambil langkah konkret untuk merekrut Luis Henrique dari Olympique Marseille. Winger asal Brasil itu menjadi salah satu target prioritas Nerazzurri menjelang musim panas, dengan niat untuk menuntaskan transfer sebelum gelaran Piala Dunia antar klub. Ketertarikan Inter kini bukan sekadar rumor. Jurnalis Jerman Florian Plettenberg mengonfirmasi bahwa Inter sudah resmi masuk dalam perburuan Luis Henrique dan siap mengajukan tawaran senilai 29 juta euro termasuk bonus. Langkah ini menunjukkan niat serius manajemen Nerazzurri untuk memperkuat sektor sayap. Meski demikian, ada dua kendala besar yang harus diatasi. Pertama, Marseille mematok harga setidaknya 35 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun itu. Negosiasi diprediksi berjalan alot, meski kehadiran Direktur Olahraga OM, Mehdi Benatia, di San Siro belum lama ini menandakan adanya pembicaraan awal dengan Inter. Kedua, Bayern Munich juga dikabarkan sangat tertarik. Klub Bundesliga itu tengah menjalin komunikasi dengan perwakilan Henrique dan percaya sang pemain bisa menjadi bagian penting dari skuad musim depan. Kehadiran Bayern jelas memperumit rencana Inter. Saat ini, Inter berada dalam posisi agresif untuk mengamankan jasa Luis Henrique lebih cepat. Dengan Bayern yang siap menyaingi dari belakang, Nerazzurri tampaknya tak ingin menunggu terlalu lama untuk menutup kesepakatan. Terima kasih telah menyaksikan berita dari kami, dan nantikan berita Inter Milan selanjutnya.